Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Ayah dan ibu kita atau kakek dan nenek moyang kita, mereka berasal dari surga. Dan memang disitulah tempat kita. Akan tetapi dalam satu episode mereka harus turun ke bumi dan menjalani sisa kehidupannya di sini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengingatkan mereka semua, beliau beserta dengan anak keturunannya, untuk pulang kembali ke tempat asalnya. Maka kita wajib untuk pulang kembali ke tempat asal kita, ke kampung halaman kita, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak mungkin bisa masuk ke sana kecuali dengan kita membawa sekian amal kebajikan. Dan begitulah caranya. Namun amal-amal kebaikan itu tadi tidak akan mungkin bisa kita amalkan kecuali dengan sifat jujur. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk bisa bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena orang yang jujur, dia akan diantarkan kepada perkara-perkara kebajikan. Dia akan bisa beramal amal-amal soleh. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebajikan-kebajikan itulah yang akan mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadzib," dan hati-hati kalian dari dusta. Fa innahu yahdi ilal fujur, karena sikap dusta itu akan mengantarkan kepada perkara-perkara kejelekan yang berkelanjutan. Orang dusta sekarang, ya, maka ketika didesak, dia akan melakukan kedustaan berikutnya. Cara apa itu? Bersumpah dan mengelak. Dusta berikutnya itu. Begitu sudah dusta, sumpah, ya, atas nama Allah untuk mengelak, padahal memang dia telah berdusta, maka dia melakukan menutupi kejelekan dengan kejelekan berikutnya. Sikapnya tiba-tiba berubah menjadi baik.
Ya, dituduh korupsi, mengatakan tidak korupsi. Setelah itu tiba-tiba dia bagi-bagi sedekah dan bagi-bagi hadiah untuk menampakkan dia betul-betul orang baik. Padahal itu semua adalah bungkusan-bungkusan kedustaan dia yang berikutnya. Sama seperti sumpahnya dia dengan menggunakan atas nama Allah, padahal itu dusta dan itu adalah kedustaan berikutnya, kejelekan berikutnya. Maka menutupi kejelekannya dengan sedekahnya, padahal dia sebetulnya tidak ingin bersedekah, tidak niat lillahi ta'ala, tapi karena untuk menutupi pencitraannya, ya, maka dia pun melakukan amal itu terus seperti itu. Dan orang yang berdusta dia akan sibuk mengurusi, menutupi kedustaannya ini dengan kebohongan berikutnya dan kebohongan berikutnya yang terus berlanjut, dan dia tidak akan produktif. Oleh sebab itu, wa innal fujur yahdi ilan nar, sehingga banyaknya amal kejelekan yang dia lakukan demi menutupi satu kedustaannya tadi, itulah yang akan menggiringnya ke dalam lubang neraka, wal iyadu billah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, jujurlah, ya, karena orang yang berusaha jujur yuktab indallahi siddiqa, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Siddiq adalah satu derajat di bawah derajat kenabian. Sangat tinggi sekali makomnya. Jujur itu. Jadi yang pertama itu derajatnya para nabi, yang kedua derajatnya orang-orang yang jujur. Baru setelah itu derajatnya orang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Baru setelah itu ke bawahnya lagi derajatnya orang-orang soleh. Jadi kalau mau tahu seberapa tingginya derajat kejujuran, derajatnya adalah satu tingkat di bawah derajatnya para nabi. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa sebentar lagi kalian akan menjumpai bulan suci Ramadan. Ja'akum Ramadan. Kalian akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan akan mendatangi kalian. Kita semua telah dikabarkan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan dia datang, ya, sebagai madrasah, ya, tempat untuk melatih, tempat untuk mentraining, ya. Dan dia adalah seorang trainer, ya, yang sangat handal, bisa mencetak siapapun yang masuk ke dalam lembaga ini keluar, ya, dengan predikat-predikat yang sangat bagus. Kalau memang dia serius masuk ke dalam, ya, training ini tadi, madrasah ini tadi. Kita kalau mendengar dibuka, ya, kelas training, ya, kelas pelatihan, dan di situ di dalamnya ada berbagai macam narasumber-narasumber atau orang-orang yang memang sangat berkompeten, ahli, dan terbukti telah mencetak berbagai macam orang-orang sukses yang keluar darinya. Maka ketika, ya, lembaga itu dibuka di dekat kita, siap orang-orang itu masuk ke dalam sana, meskipun harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Sudah terbukti banyak orang yang keluar dari situ berhasil dan sukses, ya, sudah mencetak sekian ribu orang. Maka orang gak ragu, ya. Demikianlah bulan suci Ramadan. Ketika dia hadir, ya, dia hadir sebagai madrasah, tempat pelatihan. Apa yang dilatih, ya, oleh bulan suci Ramadan ini dari kaum muslimin? Jiwanya, dirinya, pribadinya, itu yang dilatih. Dilatih untuk apa? Banyak sekali, ya. Karena pelatihannya itu selama 1 bulan. Pelatihannya selama 1 bulan. Dan
Ya, di antara sekian banyak pelatihan yang diberikan pada saat bulan suci Ramadan, kami ingin mengangkat satu saja, ya, yaitu kejujuran. Ini yang dilatih dari bulan suci Ramadan. Yang lainnya masih banyak pembahasannya dan gak mungkin kita sebutkan semuanya satu persatu di sini. Maka poin ini yang ingin kita angkat. Seorang yang dilatih jujur di bulan suci Ramadan, dia akan benar-benar berusaha untuk bisa jujur. Kenapa? Dilatih dari mulai puasanya. Dia dididik oleh Ramadan untuk bisa jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap Allah, dan terhadap manusia yang lain. Sehingga dia tidak bisa bersikap dusta dan bohong. Seandainya dia bersikap hal yang demikian, maka akan hilang berbagai macam kebaikan yang telah ditawarkan oleh Ramadan kepada kita semua. Dan itu merupakan titipan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang jujur dari bulan suci Ramadan, dia akan berusaha bagaimana caranya nanti ketika masuk bulan suci Ramadan, saya tidak berbuat dusta antara diri saya sendiri dengan Allah. Sebab amalan ini nanti, amalan puasa ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali antara dia dengan Allah. Bagaimana caranya? Dia berusaha benar-benar untuk menjaga puasanya supaya benar-benar tetap utuh dan tidak rusak. Tidak mungkin ada yang tahu manusia dan curiga. Ketika kita keluar dari rumah, bertemu dengan orang-orang, ya, dalam keadaan kita lesu, ya, gak curiga orang-orang itu. Padahal kita berangkat dari rumah sudah kenyang. Demikian pula ada orang yang zaman sekarang naik berbagai macam kendaraan mobil dengan kaca ribennya yang gelap. Di dalam mobilnya itu terdapat sekian macam makanan, minuman, di mana dia bisa makan dan minum di dalam mobil tersebut ketika perjalanannya. Namun kemudian tidak dia lakukan karena dia ingin jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya saya benar-benar bisa menjaga puasa ini. Demikian juga sangat mungkin terjadi ketika seorang wanita, istri, sudah menyiapkan makanan sahur yang sangat banyak dan enak untuk keluarganya. Kemudian satu persatu keluarganya pergi dari rumah. Anaknya pergi meninggalkan dia untuk sekolah. Suaminya pergi meninggalkan dia untuk bekerja. Ya. Dan tidak ada siapapun di dalam rumahnya kecuali dirinya sendiri. Dia kunci pintu rumahnya. Kemudian ketika dia membuka tudung saji yang di atas meja, dia lihat masih banyak makanan-makanan sahur. Dia bisa makan makanan tersebut. Akan tetapi dia berusaha jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin bahwasanya puasanya ini supaya tetap terjaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jujur ini terus berlanjut antara hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga urusan antara dirinya dengan orang lain. Ketika seorang sudah mulai jujur,
dalam puasanya, dia tidak akan mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan merusak ataupun membatalkan puasanya. Meskipun dia diuji pada tahap tingkatan yang paling rawan. Apa ujian yang paling rawan? Yaitu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kumur-kumur. Diuji oleh Allah, ya, masukkan air ke dalam mulut. Ini ujian yang paling tinggi bagi orang yang berpuasa. Seandainya ujiannya hanya sekedar tahan makan, tahan minum, itu ringan karena sudah berhenti semenjak waktu sahur. Tapi ujiannya tidak berhenti sampai situ. Dibuat manusia itu melakukan aktivitas yang sangat padat, sangat sibuk, kemudian dia lelah, kemudian datang waktu sholat zuhur. Datang waktu sholat zuhur untuk apa? Untuk sholat. Tapi sebelum itu wudhu terlebih dahulu. Dan ujiannya adalah masukkan air itu ke dalam mulut. Ketika orang itu mulai masukkan airnya ke dalam mulut, saat kumur-kumur, hadirin, disitulah ujian tertinggi, ujian kejujurannya. Kalau dia masukkan ke dalam mulut, ya, dia masukkan air 3 kali ke dalam mulut, jarak antara kejujurannya dengan kebohongannya hanya sedikit saja untuk menelan air itu ke dalam tenggorokan. Gak ada yang sadar, hadirin, ya. Orang kumur-kumur, kemudian di antara dia ada yang korupsi, ya, masukin 3 keluar 2. Gak ada yang sadar. Jangankan ustadz, pengurus, ya, yang ada di dalam pondok-pondok pesantren, atau Pak Satpam yang ada di gerbang-gerbang perumahan sana, atau bahkan orang tua kalian yang ada di rumah, teman sebelahnya pun dia nggak bakal tahu kalau kita itu korupsi, karena amalannya sama, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Nggak akan ada yang curiga. Tapi pertanyaannya, siapa yang berani melakukannya untuk korupsi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang sangat takut. Dia berusaha menjaga kejujuran ini agar jangan sampai puasanya rusak, puasanya batal dan menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula saat dia masuk ke dalam kamar mandi, lagi panas-panasnya, pintu dikunci, ya. Airnya ternyata 1 bak besar, ya, bukan cuma 1 gelas, ya, bukan cuma 1 teguk, ditawarkan 1 bak besar, isinya air penuh. Seandainya 1 kepala masuk ke dalam situ, kemudian minum air darinya, tidak ada orang yang tahu, karena dia sedang ada di dalam kamar mandi. Ya. Itu adalah pelatihan kejujurannya. Maka orang yang jujur, ujiannya begitu berat, begitu besar. Ya. Bagaimana tidak? Karena dia mempertaruhkan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ayat yang cukup menakutkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyas'alas sadiqina an sidqihim. Nanti manusia di yaumul qiyamah akan ditanya oleh Allah tentang kejujurannya, kenapa dia jujur. Bayangkan hadirin, orang yang jujur akan ditanya oleh Allah, kenapa kok dia jujur. Kalau orang yang jujur saja akan diinterogasi, ditanya, ditekan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa dia jujur, lantas bagaimana kalau orang itu dusta dan bohong? Ini hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
menyiapkan suatu urusan yang sangat besar pada kemudian hari. Dan ketika seorang itu bersikap jujur, berusaha untuk jujur, ujiannya bukan hanya antara dirinya sendiri dengan benda-benda tersebut yang tadi telah disebutkan. Tapi orang yang jujur, dia akan selalu saja bergesekan ya dengan orang-orang lain. Dia akan selalu seperti itu. Dianya lagi pengen jujur, orang lain gak suka kalau dia jujur. Orang lain pengennya kalau ngebohong ya bareng-bareng. Ya. Jangan cuma mereka yang bohong, tapi di tengah-tengah mereka ada orang jujur satu. Kenapa? Nanti bakal ketahuan apa yang mereka lakukan. Sehingga untuk bisa seperti ini, mereka pun mulai memusuhi orang yang jujur tersebut. Sampai kapan dimusuhi? Sampai orang jujur ini mau ikut omongan mereka. Ngebela mereka dengan dusta, ngomong dukung mereka meskipun bohong, terus seperti itu. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang benar ya, orang jujur itu akan ditinggalkan banyak orang. Dan dia akan kehilangan banyak teman karena jujur. Tapi percayalah, orang yang jujur pasti akan dibawa dan digiring kepada teman-teman yang benar. Jangan pernah sedih, jangan pernah takut ketika kita bersikap jujur ketika saat berinteraksi dengan orang-orang. Meskipun manusia nanti gak suka dengan kita, meninggalkan kita. Tapi percaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran kita akan menggiring kepada teman-teman yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat luar biasa sekali. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya karena terus bisa bersikap jujur, bertahan di atas kejujurannya ini, maka manusia memberikan suatu julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Dijuluki dengan apa? Dengan Siddiq. Ya, dengan Al-Amin. Orang yang jujur. Jujur beliau dalam kata-katanya, tidak pernah mengkhianati janjinya. Ya. Dan juga dia pun tidak pernah ya melanggar amanat yang dititipkan kepadanya. Maka ini suatu garansi yang mahal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang akhirnya mulai mikir, kalau omongannya omongannya Muhammad selalu jujur, beritanya selalu benar, tidak pernah berkhianat ketika diberi amanat, ya sudah, apa yang mau kita cari? Ya, muamalah dengan Muhammad gak pernah rugi. Beli barang dari Muhammad gak pernah nyesal. Jual barang ke Muhammad juga kita pasti akan mendapatkan untungnya. Bahkan seandainya pun kita menitipkan barang yang begitu banyak, ya, kita serahkan kepada Muhammad untuk dikelola, kita pasti tenang. Ya, pasti tenang. Maka dengan sikap jujur itu, hubungan antara Muhammad yang ketika itu belum diangkat menjadi nabi dengan masyarakat Quraisy itu sangat harmonis. Sangat harmonis. Maka ini sudah menjadi tradisi yang baik yang selalu mereka jalani sampai pada saatnya beliau diangkat menjadi nabi. Maka manusia mulai membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu takut dengan kata-katanya Muhammad. Mereka selalu gemetar
ketika mendengar ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab ucapannya selalu benar. Tidak pernah berdusta dan berita yang dia sampaikan selalu tepat. Dan dia tidak dikenal sebagai orang pendusta ataupun pengkhianat. Maka sebelum dia menjadi nabi, dia disukai karena kejujurannya. Dan ketika dia telah menjadi nabi, dia sangat ditakuti dengan berita-beritanya. Karena pasti benar dan gak mungkin salah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ketika orang ini berusaha untuk jujur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mulai memanggil, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua dipanggil. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila Allah sudah mulai memanggil kita dengan nama iman, wahai orang-orang yang punya iman, fa'asghi sam'ak, mulailah pasang telingamu baik-baik. Karena setelah ini adalah akan ada perintah yang harus kalian kerjakan, atau setelah ini akan ada larangan yang wajib kalian tinggalkan. Begitu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih punya iman, mulai pasang telinga. Karena setelah ini akan ada berita. Apa? Entah itu perintah harus kalian kerjakan, atau akan ada larangan yang harus kalian tinggalkan. Maka Allah mengatakan, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Takutlah kalian kepada Allah. Ya. Takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Itu lafadznya. Orang gak bisa jujur kalau dia tidak menanamkan pada dirinya takut terlebih dahulu kepada Allah. Itu poinnya. Saat dia menanamkan takutnya kepada Allah, baru dia bisa bersikap jujur. Gak mungkin dia bisa menjaga eksistensi sifat yang baik ini, yaitu kejujuran, kalau dia meninggalkan satu poin penting yang basic, yaitu tentang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika orang mulai bersikap jujur, ujiannya pun menjadi bertambah. Kita mungkin yang ada di sini mengenal bahwasanya udah mari ibadah, ya. Mari meningkatkan amal soleh ketika datang bulan suci Ramadan, karena memang ini wayahnya. Dan dia mulai berazam, dia mulai bertekad, dia mulai mengucapkan, ya, entah dari dalam dirinya atau keluar dari lisannya. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya saya diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun depan, ya, saya tidak akan menyia-nyiakannya. Saya nyesel tahun ini. Dia mengucapkan itu di tahun-tahun terakhir atau di saat-saat terakhir pada tahun puasanya. Dia merasa banyak yang kurang, banyak yang belum dia amalkan, ya. Maka dia nyesel, dia nangis. Tiba-tiba ini sebentar lagi mau selesai Ramadan. Kemudian dia berjanji, ya Allah, kalau seandainya Ramadan yang akan datang saya masih hidup, saya janji akan lebih baik lagi. Itu janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan tangguhkan itu. Ya. Allah akan lihat itu hingga manusia tersebut dipertemukan kembali oleh Ramadan pada tahun yang akan datang. Disitulah mulai Allah akan melihat janjinya ditepati atau tidak. Kejujurannya itu
itu yang akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu masih ingat enggak? Atau cuma sekedar pemanis bibir saja? Ya. Sekedar cover, ya. Yang manis, yang indah, seperti permen, ya. Di cover, dibungkus yang enak, yang bagus, supaya menarik. Padahal dia bungkus saja, ya. Yang bikin manis itu sebetulnya apanya? Bungkusnya atau permennya? Hadirin, permennya yang bikin manis, ya. Tapi yang bikin orang tertarik adalah dengan bungkusnya. Jangan menjadi orang yang punya sifat seperti bungkus permen. Pemanisnya palsu, ya. Pemanisnya palsu. Dia sebenarnya tidak manis, pahit dia. Cuma dikemas, di cover seolah-olah bagus dan manis. Padahal yang manis sejatinya adalah permennya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, saat itu tiba, dia mulai sholat. Ujian kejujurannya kembali dites oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat, ya, Masya Allah. Ternyata masjid-masjid di sekitarnya tidak sama dengan masjid yang dia sholat di dalamnya. Kalau sholat, ya, di dalam masjid yang dia biasa sholat di sana, ada jeda, ya, sholat maghrib ke isya agak lama, istirahat, baru tarawih, ya. Waktunya sepernya panjang, istirahatnya lama. Belum lagi kalau misalnya imamnya bacaannya juga panjang. Nah, ternyata saat seperti ini orangnya lagi sholat, ya, baru selesai sholat isya, selesai sholat sunnah, tiba-tiba yang belakang, masjid yang belakang, di sampingnya toanya, ya, mengarah kepada masjidnya, langsung mengucapkan apa? Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus. Goyang juga ini iman. Bagaimana tidak? Kita hanya mau sholat tarawih, di sana udah selesai. Ya. Kenapa goyahnya? Urusan masih banyak ini. Urusan masih banyak. Seolah-olah belum pernah selesai, belum pernah tuntas, dan memang gak akan ada selesai dan habisnya sebuah urusan kita itu. Gak bakal ada selesai dan habisnya. Ada saja urusan itu. Kesibukan itu gak akan pernah mungkin berhenti. Akhirnya dengan dalih ini dia mulai cari ke masjid-masjid yang lain, ya. Yang awalnya dia ikrarnya kepada Allah, pengen jadi lebih baik, ya, pengen lebih jadi soleh, pengen lebih khusyuk lagi. Dan kita juga sangat salut terhadap mereka-mereka yang bisa seperti itu, ya. Kok bisa luar biasa sekali, dikebut semuanya. Isya habis salam langsung berdiri lagi sholat sunnah, salam berdiri lagi untuk sholat tarawih, langsung zbret, jam 8 selesai semuanya. Itu luar biasa sekali, ya. Akan tetapi demikianlah manusia, ya, punya sendiri-sendiri tata cara beribadahnya, ya. Apalagi kalau kita sholat di masjid, ya, yang sholat doanya itu panjang, imamnya baca doanya lama, itu luar biasa sekali. Di saat kita merasa kayaknya orang-orang yang di luar sana sudah pada kesana kemari menyelesaikan urusannya, kita di sini masih berdiri doa, ya, belum selesai-selesai. Tapi yakinlah hadirin, asal kita jujur dalam ibadah, kita benar-benar tulus di dalam amal soleh, saat imam tersebut memanjatkan doa yang begitu panjang dan sangat lama, kalaulah Allah hanya mengabulkan satu doa saja dari imam tersebut, dari panjangnya doa dan lamanya dia doa, tapi Allah hanya mengabulkan satu doa saja,
yaitu doa Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leher kami dan leher orang tua kami, baik ayah atau ibu kami, dari panasnya api neraka. Selamatkan kami supaya tidak masuk neraka. Seandainya hanya doa ini saja yang dikabulkan oleh Allah, cukup. Ya. Artinya kita nanti di akhirat gak akan mungkin masuk ke dalam neraka. Kita hanya butuh tulus, kita hanya butuh jujur dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari tulusnya ucapan kita dan terwujud dari perilaku kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita karena kejujuran itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah niat, tekad, azam bahwasanya saya pada Ramadan yang akan datang insya Allah akan jadi lebih baik, ya. Dan ternyata Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Betapa banyak orang-orang yang dulu puasa ikut bareng sama kita, sahur ikut bareng sama kita, bahkan sempat janjian bersama-sama, saling tukar menu, ya, atau saling menambah menu untuk menu buka bersama atau sahur bersama. Benar-benar indah ketika itu. Dan ternyata ketika datang Ramadan yang akan datang, tiba-tiba dia tidak lagi bisa puasa bersama kita karena suatu hal, bisa karena sakit, ya, atau karena usianya, ya, atau dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujuran inilah menjadi modal yang akan menyelamatkan orang-orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya saat Jaisul Ushrah, ya, yang dikenal seperti itu, yaitu tentara yang keluar di masa-masa susah dan berat. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwa inna fil Madinah aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wa huwa ma'akum fil ajr. Sesungguhnya di kota Madinah terdapat orang-orang yang mereka mendapatkan persis seperti yang kalian lakukan sekarang. Kalian berangkat jihad, kemudian kalian harus mengarungi lembah, menaiki gunung, berperang melawan musuh kesakitan. Namun pahalanya mereka dengan kalian sama. Illa wa huwa ma'akum fil ajr. Kecuali atau melainkan mereka dengan kalian pahalanya sama. Maka protes para sahabat yang melakukan amal soleh ini. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita yang capek, kita yang berjuang, kita yang bekerja, kita yang melakukan, sedangkan mereka tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan habasahumul uzur. Ya, mereka tertahan karena uzurnya, namun Allah melihat dari kejujurannya. Artinya apa hadirin? Saat orang itu benar-benar jujur, maka Allah baru memberikan pahala yang sama. Ya. Tertahannya dia dari kesibukannya atau dari uzurnya yang lain atau bahkan karena kematian, itu tidak menghalangi orang tersebut mendapatkan pahala yang sama selama dia jujur. Namun kebanyakan manusia justru menjadikan alasan itu untuk dia nggak puasa, ya, bukan dengan kejujurannya. Saat ditanya kenapa nggak puasa, kerjanya ngulih, ya,
Kenapa enggak puasa? Kerjanya jadi tukang parkir di bawah panas terik matahari. Terus seperti itu. Dalam keadaan ya, kami menjumpai orang-orang yang sama profesinya, namun mereka tetap menjaga puasanya. Ya, bisa, ternyata mampu. Yang membedakan apa? Kejujuran di dalam kalbunya untuk merealisasikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah dan Rasulnya sudah banyak menggambarkan kepada kita tentang pentingnya kejujuran ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakan, doalah kalian, ya, Rabbi wahai Rabbku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku ke tempat masuk yang baik, ke tempat masuk yang jujur. Ya. Masuknya itu ke dalam tempat-tempat yang kita bisa jujur di dalamnya. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan kami dari tempat-tempat yang jujur pula. Jangan kami itu keluar dari tempat dusta. Masuknya kita ke dalam tempat yang jujur dan keluarnya kita juga dari tempat yang jujur. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku dari sisimu sultan nasir, kekuatan untuk bisa bersikap jujur, nasir, dan pertolongan darimu. Karena berat. Betapa beratnya orang jujur. Ya, jujur itu berat. Enggak bakal semua orang bisa. Seandainya jujur itu mudah, banyak orang yang dikatakan jujur. Dan semua orang akan menjadi baik. Namun ternyata jujur itu berat, susah, repot. Dan pertaruhannya juga luar biasa. Ya. Yang dipertaruhkan banyak dari kejujuran tersebut. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dari puasa ini saat kamu jujur, ya, kamu akan mendapatkan banyak ujian, cobaan. Maka bawalah nilai-nilai yang kamu dapatkan dari tarbiyah dalam madrasah Ramadan, dibawa keluar, ya, dibawa keluar nilai kejujuran itu. Jangan hanya bisa jujur di dalam Ramadan saja. Kalau Ramadan itu telah berhasil melatih jiwa kalian dan kejujuran telah menjadi buahnya kalian, maka terus, ya, pegangi itu. Karena Allah hadirkan bulan suci Ramadan sebagai madrasah, sebagai training untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Ya. Allah hadirkan 1 bulan itu full untuk menghadapi 11 bulan. Maka modal ini betul-betul dibawa, dipegang, dijaga. Naasnya ketika seorang sudah berusaha mati-matian jujur di bulan suci Ramadan, tapi begitu selesai jatuh 1 Syawal, dia sudah tidak lagi jujur. Maka bagaimana dia mau menghadapi 11 bulan berikutnya? Di hari pertama sudah gagal. Padahal orang yang jujur, ya, akan dikabulkan oleh Allah semua doa-doanya. Dan dia akan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat ada sahabat namanya Abdullah Al-Jababin. Dia seorang sahabat yang sangat luar biasa. Kala itu belum masuk Islam. Orang tuanya meninggal ketika Abdullah ini masih kecil. Ya. Kemudian dia pun diurus oleh pamannya. Dan pamannya luar biasa kaya. Diberikan kepada Abdullah semua harta, fasilitas dan sarana untuk Abdullah. Pakai, nikmati, ya.
Ternyata saat dia mendapatkan semua fasilitas-fasilitas yang banyak itu, yang enak-enak, subhanallah, ya, tiba-tiba muncul berita bahwasanya ada seorang yang namanya Muhammad. Dia orang yang baik, dia begini, dan sekarang dia berhijrah ke Madinah, ya. Diceritakan, banyak cerita-cerita itu terdengar di telinga Abdullah. Kemudian akhirnya Abdullah bilang sama pamannya, saya mau ketemu Muhammad. Kaget pamannya, mau apa? Dia menjawab, saya ingin masuk Islam, mengikutinya. Pamannya bilang, hati-hati kalau kamu ikut sama dia. Sampai kamu ikut, ya, saya akan copot apapun yang pernah saya berikan kepadamu, dan kamu tidak akan membawa apapun. Akhirnya Abdullah mengatakan, itu nggak apa-apa, ya. Dikembalikan semuanya, diserahkan semuanya kepada pamannya. Abdullah sama sekali nggak membawa sesuatu apapun. Begitu mau keluar, Abdullah dipanggil oleh pamannya. Ditanya, kenapa? Kata pamannya, pakaian yang kamu pakai itu dari saya. Copot. Akhirnya dicopot oleh Abdullah dan dia sampai telanjang bulat. Ya. Dia keluar dari rumah pamannya, ya, harus melewati panasnya terik dan debu. Posisi seperti itu. Hingga umiknya menangis dan memanggilnya, kemudian mengatakan kepada Abdullah, Abdullah, ibu cuma punya 1 lembar kain. Ya. Maka diambil oleh Abdullah kainnya itu, kemudian disobek jadi 2. Satu bagian untuk dijadikan nutup sarung, seperti sarung begitu, ya. Satu bagian untuk nutupi pundaknya. Pergi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah senang menyambutnya dan hasuna islamuhu. Beliau menunjukkan keislaman yang baik. Memang jujur niat pengen ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita ketika perang Tabuk, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan bersama dengan 2 sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Mereka bertiga jalan, di tengah malam saya ikuti dari belakang. Ternyata begitu jalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa, ya, seorang jenazah, ya. Satu jenazah dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Untuk apa? Ternyata mereka ingin menguburkan jenazah tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membuat galian, Rasulullah yang masuk ke dalam liang lahat. Sedangkan Abu Bakar dan Umar berada di atas liang lahat. Dan Rasulullah mengatakan kepada keduanya, adniya ilayya akhakuma, ya, turunkan kepadaku saudara kalian ini. Akhirnya oleh Abu Bakar dan Umar diturunkan pelan-pelan orang tersebut. Ketika diletakkan, ya, di dalam liang lahatnya, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni qad amsaitu radiyan anhu farda anhu. Ya Allah, sesungguhnya malam ini saya telah ridho kepada orang ini, maka ridhoilah dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi, demi Allah, ya laitani kuntu sahibah hadzal hafrah. Duhai kiranya saya menjadi penghuni kuburan itu. Sayalah yang di situ, yang menggantikan posisi dia. Wallahi laqad wadidtu law kuntu makanahu. Demi Allah, saya telah ingin untuk bisa menggantikan posisinya. Walaqad aslamtu qablahu bi 15 sanah. Dalam keadaan saya
lebih tua darinya dan lebih dulu masuk Islam ketimbang dia 15 tahun. Tapi dia meninggal lebih dulu dan dia mendapatkan ridho dari Allah dan ridho dari Rasulnya karena kejujurannya. Dialah Abdullah, orang tersebut. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kejujuran ini penting. Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu sholat di Madinah, ya, fasilitasnya ketika itu sangat minim, ya, dan juga sangat jauh dari namanya fasilitas yang bagus. Rasulullah SAW sholat di dalam masjid yang tiangnya saja dari pohon, atapnya saja dari daun pelepah kurma, lantainya saja dari pasir, ya, dan tanah yang berkerikil. Kita, ya, bangunannya tertutup sehingga tidak ada angin yang berhembus ketika sedang sholat, ya. Tidak ada cuaca dingin yang masuk ke dalam bangunan kita. Demikian pula lantai kita rata untuk sujud enak, untuk berdiri nyaman. Dengan fasilitas semua yang ada ini, tinggal bagaimana kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan itu dengan baik supaya kita benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jujur. Dan puasa kita benar-benar kelihatan, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau puasa kelihatan di depan makhluk itu susah. Belum pernah saya dengar, ya, orang dinilai bagus puasanya. Kalau yang lainnya saya sering dengar. Ada orang mengatakan, "Ustaz, kelihatannya si fulan kalau sedekah mantap Ustaz, berani Ustaz, ya. Ikhlas kayaknya." Kenapa? Kalau sedekah nggak main-main, ya. Kelihatan gitu, ya. Kelihatan kalau sedekah nilainya fantastis, luar biasa. Ada lagi yang mengatakan, "Ustaz, kalau si fulan sholat itu kayaknya khusyuk sekali." Saya tanya kenapa? Kelihatan kalau sholat tenang, ya, lama, panjang. Yang lain mengatakan, "Ustaz, si fulan kayaknya hajinya mabrur Ustaz." Ditanya kenapa kok bisa seperti itu? Kelihatan Ustaz, amalnya sepulang dari haji jauh lebih baik, ya. Tapi saya nggak pernah mengatakan ketika ditanya, "Ustaz, si fulan kayaknya kalau puasa beneran deh Ustaz." Nanya kenapa? Kelihatan banyak meludah. Nggak pernah ada seperti itu. Sebab nggak ada orang yang tahu tentang puasanya seseorang. Bisa saja, ya, bisa saja dia sebelum keluar rumah diusap dulu mulutnya sampai kering, ya, diusap dulu mulutnya sampai kering. Padahal dia sudah makan di dalam rumah, dia sudah minum dari dalam rumah, tapi diusap betul-betul mulutnya sampai kering. Begitu keluar dari rumah, badannya dibuat lemes sedikit, ya, kepalanya dimiringkan, ya, jalannya pelan, kalau kena angin sedikit goyang, ya. Saat ditanya sama orang, "Kenapa kok kayak gini?" Puasa, ya. Maka orang-orang yang semacam ini sangat jauh sekali dari nilai-nilai kejujuran. Allah Subhanahu wa taala ya'lam ma fis sudur. Dia mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita. Maka tugas kita dari tarbiyah pendidikan puasa ini, dari pelatihan ini, jadilah kita orang yang jujur. Dan ini modal dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bawa untuk menghadapi 11 bulan yang lain. Percaya, kalau kita benar di sini, kita serius di sini, hasilnya akan kita bisa rasakan. Karena dari Ramadan telah banyak mengeluarkan orang-orang yang jujur, yang berhasil. Berapa banyak para sahabat yang berhasil keluar dari Ramadan jadi orang-orang yang jujur, ya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para orang-orang saleh, mereka berhasil dari kaderan Ramadan keluar jadi orang-orang yang jujur. Kalau mereka telah berhasil
Dan mereka berhasil dari mana? Dari seriusnya mereka menata urusan ini ketika bulan suci Ramadan, maka tugas kita adalah sama. Mari kita benar-benar melatih jiwa ini supaya bisa jujur sejujur-jujurnya di bulan suci Ramadan. Kemudian nanti kalau sudah berhasil, bawa nilai-nilai itu menghadapi 11 bulan berikutnya. Karena perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang. Itu pun kelak di yaumul qiyamah Allah mengatakan liyas alas sadiqina an sidqihim. Allah akan tanyai mereka tentang kejujurannya. Kenapa kok mereka milih jadi orang yang jujur? Padahal itu sakit, berat, dan susah. Ketahuilah, orang yang jujur itu mungkin hartanya nggak banyak. Orang yang jujur mungkin penghasilannya nggak besar. Tapi yakinlah, orang yang jujur pasti berkah penghasilan dan uangnya. Dan kalau orang itu sudah berkah penghasilannya dan berkah uangnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Demikian. Tapi kalau orang carinya hanya banyak harta, tinggi ya, jabatannya, cuma itu saja yang dia pikirkan, dia bisa mendapatkan hal tersebut. Karena Allah itu selalu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau itu yang dia cari, maka Allah beri. Tapi jangan berharap ya dia mendapatkan berkahnya. Karena dia mengambil itu semua bukan atas kejujuran. Sebab memang seperti itu, orang kalau pengen cepat langsung kaya, dia harus banyak motong jalan. Ya. Kalau orang pengen cepat naik pangkat, dia harus banyak motong jalan. Dan cara-cara motong jalannya ini sering gak benar. Ya. Maka otomatis ketika seperti itu dia gak akan berkah. Dan kalau gak berkah, hidupnya gak pernah tenang. Sebab dia melakukan itu semua dan mendapatkan itu semua bukan dengan cara-cara yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mukhlasin, yang shadiqin, yang bisa mewujudkan kejujuran ketika bulan suci Ramadan itu tiba, dan juga kita berhasil menanamkan nilai-nilai kejujuran itu pada 11 bulan berikutnya, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berpredikat siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.